Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnu Purwanto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SDN 10 Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis. Dengan fasilitator Ibu Nirma Herlina MPD dan dibimbing juga oleh pengajar praktik Bapak Muhammad Nuh SPD dan Ibu Oka Mutiara MPD. Hari ini saya akan mendemonstrasikan praktek coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Di sini saya tidak sendiri dan saya di sini bertindak sebagai observer. Kemudian yang bertindak sebagai coach adalah Bapak Muhammad Indra SPD dari SDN 27 Rupat dan coachnya adalah Bapak Azwan Nanas dari SDN 15 Rupat. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak Indra. Bagaimana kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah kabar baik Pak Indra. Pak Indra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Wisnu. Sesuai janji kita kemarin Pak, kita akan berbincang sebentar ya Pak. Baik Pak Indra, silahkan. Sesuai janji kemarin, Pak Indra akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nanti Pak Indra akan melakukan coaching dengan coachingnya Pak Azwan sebagai coachingnya, dan saya nanti menjadi pengamat atau observernya. Begitu ya Pak Indra ya. Jadi Pak Indra, sebelum coaching ini dilakukan, bolehkah Pak Indra menjelaskan sedikit tentang coaching nih dengan alur Tirta ini? Baik Pak Wisnu, saya sedikit akan menyampaikan mengenai coaching dengan alur Tirta, di mana menurut saya alur Tirta ini sebuah alur percakapan yang akan membantu peran seorang coach dalam membuat suatu percakapan, mencari solusi sehingga menjadi efektif dan lebih bermakna, yaitu yang terdiri tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Pak Wisnu. Benar sekali Pak Indra. Sepertinya nih Pak Indra memang sudah paham betul ya tentang alur Tirta, bisa menjelaskan secara rinci, dan tentunya sudah sangat siap nih untuk menjadi seorang coach ya Pak Indra. Bisa saja Pak. Masih sambil belajar juga ini Pak Wisnu. Baiklah Pak Indra, nanti di dalam proses coaching kita akan memakai 4 kriteria ya Pak Indra, yaitu ada kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Indra kembangkan?
Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Luar biasa. Ya, baiklah Pak Indra, dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah Bapak paparkan tadi, secara spesifik nih, kira-kira kompetensi yang mana yang akan Pak Indra terapkan nanti di dalam proses coachingnya? Salah satunya memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coach. Baik, Pak Indra, jadi semuanya juga telah saya catat ini. Berarti untuk mengetahui Pak Indra mencapai nanti apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching. Jadi kira-kira nih Pak Indra, kapan akan melaksanakan percakapan coachingnya Pak? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan Coce, ya Pak. Nanti Pak Wisnu bisa langsung mengamati coaching yang kami laksanakan nanti. Baik Pak Indra, nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Indra dalam melaksanakan coachingnya bersama Pak Azwan tentunya nanti sebagai coachingnya. Baik Pak Wisnu, terima kasih. Baik Pak Indra, terima kasih atas diskusi coaching kita pada sore hari ini. Kemudian selanjutnya nih Pak Indra, silakan Pak Indra dan Pak Azwan. Jadi waktu dan tempat sepenuhnya untuk melakukan coaching. Kesempatan pada sore kali ini, silakan Pak Indra dan Pak Azwan. Assalamualaikum Pak Azwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Indra. Pak Indra sendiri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga, Pak Azwan. Baiklah, Pak Azwan. Sesuai janji kita kemarin, kita akan berbincang-bincang sebentar. Saya jadi penasaran nih, Pak. Jadi, kira-kira apa yang akan kita diskusikan, Pak Azwan? Baik, Pak Indra. Jadi begini, saya sekarang kan jadi guru kelas 4. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Sehingga pembelajaran itu berjalan monoton saja. Mereka sepertinya merasa bosan dengan cara saya mengajar itu, Pak Indra. Jadi menurut Pak Azwan nih, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita nanti nih, Pak? Saya mengharapkan solusi, pertamanya memang harus solusi yang saya harus dapatkan atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan seperti itu, Pak Indra. Menurut Pak Azwan nih,
Hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias di dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Kalau saya ingat kembali, Pak Indra, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama itu yang saya ingat, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Terlalu monoton, kemudian saya juga terlalu dominan untuk berbicara di dalam kelas, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, yang yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktiflah berbicara pada pembelajaran saya. Sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, Pak Indra. Oh begitu ya. Nah sekarang Pak, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias di dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas nantinya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Karena selama ini saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk kreatif di dalam pembelajaran. Saya setuju dan sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid sepertinya, Pak. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambah ice breaking ataupun games yang menyenangkan untuk anak sehingga anak itu tidak jenuh nantinya, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Kalau boleh tahu nih, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sepertinya, Pak. Adakah sumber belajar yang Bapak gunakan selain buku teks yang ada di perpustakaan, Pak? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar. Bisa dari video YouTube, kemudian bisa juga daripada artikel yang di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya Pak Indra, seperti Canva yang sudah dipahami oleh yang lain, kemudian TikTok yang lagi viral sekarang ini, ataupun Instagram. Seperti itu Pak Indra. Nah, betul sekali Pak Azwan. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias di dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Pak Hazwan untuk menyelesaikan masalah ini? Baik Pak Indra, dalam permasalahan ini saya akan menyelesaikannya. Yang pertama yaitu
Saya akan merancang sebuah pembelajaran menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, yang seperti video YouTube, Instagram, dan TikTok. Selama ini kan saya tidak pernah menerapkan itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat-minat siswa. Apalagi dengan bakatnya siswa-siswa saya. Istilahnya, saya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang mengikut gaya dan minat belajar siswa. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, kemudian ada menggunakan bentuk gambar, kemudian ada lagi menggunakan laporan-laporan digital. Nah, seperti itu Pak Endra. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Kemudian nih Pak Azwan, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu merasa senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid yang ada di kelas saya, Pak Endra. Bagus sekali Pak Azwan. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Seperti yang Bapak katakan bahwa dengan menggunakan banyak sumber belajar dapat membantu murid lebih bereksplorasi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Azwan. Terima kasih Pak Indra atas waktunya untuk berdiskusi, sehingga saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya, terutama permasalahan yang saya hadapi saat ini, yaitu permasalahan yang ada di kelas. Mudah-mudahan kita semua nantinya bisa menjadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh semua murid-murid kita. Ya Pak ya, amin. Sama-sama Pak Azwan, amin. Wah, terima kasih luar biasa Pak Indra dan Pak Azwan. Baik Pak Indra, Bapak tadi kan sudah melaksanakan coaching bersama Pak Azwan. Saya juga tadi sudah mendengar apa yang sudah Bapak lakukan dengan Pak Azwan. Jadi Pak Indra, kira-kira bagaimana hasilnya Pak Indra kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusi yang telah dihadapinya Pak. Alhamdulillah, memang begitu adanya Pak ya, tadi saya juga melihat. Jadi baik Pak Indra, kita langsung saja bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Indra sampaikan di awal tadi ya. Baik Pak Wisnu. Jadi Pak Indra,
apa yang sudah Pak Indra lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Kemudian dengan memahami semua keluhan, permasalahan, dan bisa memberikan pertanyaan romantis yang lebih baik, dan bisa menggali solusi dari coaching seperti yang sudah kami praktikkan tadi. Ya, itulah. Benar sekali Pak Indra. Setelah saya observasi, memang Pak Indra sudah melakukan coaching dengan bagus. Kemudian Pak Indra juga sudah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian Pak Indra tadi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terima kasih Pak Wisnu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching tadi, Pak Wisnu. Baik Pak Indra, selanjutnya apa langkah-langkah Pak Indra untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak Wisnu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu dengan kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Nah, begitu Pak Wisnu. Bagus sekali Pak Indra. Jadi kira-kira nih, kapan rencana Pak Indra akan mencari referensi yang Bapak sebutkan tadi? Akan segera saya laksanakan secepatnya Pak. Baik Pak Juan, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk progres bagaimana perkembangan Pak Indra. Nanti kalau ada waktu kita atur waktu lagi lah, bisa bertemu secara langsung atau nanti kita lewat via daring lagi untuk menanyakan progres Pak Indra setelah coaching ini berlangsung. Baik Pak, terima kasih. Baik Pak Indra, terima kasih banyak waktunya nih pada kesempatan sore ini, juga kepada Coach Pak Juan, terima kasih banyak juga. Sampai di akhir diskusi kita kali ini, nanti mudah-mudahan kita menjadi guru yang bisa diteladani oleh murid-murid kita, dan tentunya kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran di tempat tugas kita masing-masing ya Pak Juan dan Pak Indra. Demikian praktik coaching kita pada sore ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.